Sama-sama, beda tipis. Nah ini akhirnya ini Rizky ya, mobil karya anak negeri SMK pada Agustus tahun ini akan diproduksi secara massal. Oke, dan produksi pertamanya akan diluncurkan adalah mobil SMK jenis pickup yang akan menyasar konsumen per desa. Mobil karya anak bangsa, SMK, perlahan tapi pasti sedang dipersiapkan agar bisa diproduksi secara massal. Meski pemberitaan tentang SMK sepi di permukaan, namun ternyata persiapan produksinya terus berjalan. Produksi massal mobil SMK akan dilakukan oleh PT Adi Perkasa Citra SMK Hero, sebuah perusahaan hasil kerjasama AM Hendro Priyono dan PT Solo Manufaktur Kreasi selaku inisiator SMK. Managing Director PT Aceh, Hosea Sanjaya, menegaskan mobil SMK akan resmi meluncur di tanah air pada Agustus 2016 mendatang. Mobil SMK yang akan diluncurkan berada di segmen mobil komersial jenis pick-up. Sementara untuk harga, mobil yang akan menyasar segmen pembeli di perdesaan tersebut akan dijual dengan harga di bawah 100 juta rupiah. Berdasarkan penelusuran tim TV One di Desa Demangan, Kecamatan Sambi, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, salah satu persiapan produksi mobil yang telah mempopulerkan nama Joko Widodo itu sudah terlihat. Pembangunan pabrik SMK sudah dikerjakan sejak Januari lalu. Nilai investasi pabrik mencapai 2,1 triliun rupiah. Sejumlah pekerja dan alat berat terlihat di area pembangunan pabrik yang luasnya mencapai 12 hektar. Bupati Boyolali Seno Samudro mengatakan semua perizinan pembangunan pabrik SMK tersebut sudah kelar. Perizinan mobil SMK sudah clear, hingga proses pembangunan pabrik semuanya terserah manajemen. Saya hanya melayani karena dipesan oleh Presiden harus memberikan izin secepat-cepatnya bagi investasi di Indonesia. Raja Boyolali ya maksimal seminggu sudah selesai untuk perizinan SMK. Terus kompensasi yang didapat dari pemerintah daerah apa Pak dari pabrik? Tidak, kita melayani dengan baik semua investor yang masuk Boyolali, apakah itu SMK atau asing atau PNDN, bagi kami tidak masalah. Kita perlakukan sama, servisnya Boyolali investasi. Khusus untuk tenaga kerja, Seno juga menegaskan sudah ada pembicaraan dengan PT Aceh agar bisa menampung siswa lulusan SMK di wilayah Boyolali dan Solo. Selain di Boyolali, rencananya perakitan SMK juga akan menggunakan pabrik di kawasan Cilengsi, Bogor, Jawa Barat. Di lokasi ini, papan nama PT Adi Perkasa Citra SMK Hero sudah terpampang di kawasan pabrik tersebut. Meski demikian, berdasarkan pantauan tim TV One, di lokasi pabrik belum tampak kesibukan layaknya sebuah pabrik. Menurut Bupati Bogor, Nur Hayanti, hingga kini pihak Pemkab Bogor belum menerima permohonan izin operasi pabrik tersebut. Baru rapat-rapat awal ya, tapi belum ada action di lapangan, belum ada. Kalaupun ada, saya akan mendukung secara penuh, karena itu kan produksi dalam negeri yang harus kita dukung bersama ya, dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat. Untuk perizinannya sendiri sudah sejauh mana Bu? Belum ada. Berarti AMDALnya juga belum ada. Belum. Sejauh ini sudah ada komunikasi dengan pemerintah pusat atau dengan Pak Jokowi sendiri? Belum. Kita menunggu saja. Berharap kontribusinya apa Bu yang bisa diberikan nantinya kepada Pemkab Bogor pasti? Pasti. Dengan masuknya investasi di Kabupaten Bogor itu akan juga menggerakkan perekonomian masyarakat sekitar. Minimal penyerapan tenaga kerja. Sementara itu, pihak Kementerian Perindustrian menyatakan PT Aceh sudah mengantongi nomor identifikasi kendaraan atau NIK dari Kementerian Perindustrian. Setelah NIK terbit, masih ada beberapa persyaratan yang harus dilengkapi agar perusahaan tersebut memproduksi massal mobil SMK. Begitu diterbitkan NIK, lalu si perusahaan akan memproduksi kendaraan yang akan diproduksi ini, ya, untuk kemudian diuji tipe, diuji di perhubungan
ya, diuji di perhubungan. Setelah layak jalan, ya, setelah layak jalan, lalu dia akan diterbitkan SRUT, ya, sertifikat uji tipe, registrasi uji tipe. Ya, setelah mendapatkan SRUT, lalu dia akan mendaftarkan ke sini lagi tanda pendaftaran tipenya. Jadi dia kan sudah tahu kendaraan yang akan diproduksi itu tipenya apa saja gitu. Itu dia daftarkan ke sini dulu. Kemudian setelah dia terbitkan TPT-nya, tanda pendaftaran tipe, lalu si pabrikannya, dalam hal ini adalah PT Aceh, itu akan memproduksi massal sesuai dengan tipe tadi. Akankah produksi massal mobil SMK berjalan sesuai rencana? Masyarakat Indonesia menunggu dan tentu akan bangga jika melihat buah karya anak bangsa mewarnai moda transportasi di Indonesia. Di tengah kompetisi yang ketat serta kapasitas produksi otomotif yang berlebih, masih banyak pekerjaan rumah yang harus dilakukan oleh pabrikan SMK untuk bisa bersaing dan menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Produsen mobil SMK sedang ancang-ancang untuk melakukan produksi massal mobil SMK jenis pick up. Pangsa pasar yang akan dibidik adalah masyarakat di perdesaan. Menurut Menteri Perindustrian Saleh Hussein, pihak produsen yaitu PT Adi Perkasa Citra SMK Hero sudah bertemu dengannya beberapa waktu lalu. Saleh Hussein menyatakan pemerintah pada posisi menunggu agar sang produsen melengkapi semua persyaratan untuk melakukan produksi massal. Nah, pada intinya ya tentu mereka juga menyampaikan bahwa mereka akan masuk ke beberapa pasar yang mungkin lebih kayak misalnya untuk pasar-pasar untuk misalnya angkutan, misalnya pick up atau yang lain yang dibutuhkan oleh di angkutan-angkutan di pedesaan misalnya. Nah, hal seperti itu yang mereka sampaikan. Enggak jadi mereka sendiri itu ya sudah pabrik yang udah ada yang mereka punya, yang ini yang mereka kembangkan. Nah, tapi ya kembali lagi nanti saya juga bilang nanti sebelum itu kami untuk melihatnya sampai sejauh mana pengembangannya. Makin cepat kan makin bagus ya, buat kami sih makin cepat makin bagus. Tetapi intinya adalah tentu berbagai hal yang harus dilengkapi segala macam itu yang sementara mereka berproses. Pihak Kementerian Perindustrian juga menjelaskan bahwa kini produsen baru mengantongi nomor identifikasi kendaraan. Sedangkan SRUT atau Sertifikat Registrasi Uji Tipe dan TPT atau Tanda Pendaftaran Tipe masih dalam proses pengurusan. Ketiga dokumen tersebut dibutuhkan sebelum produsen melakukan produksi massal suatu produk otomotif. Rencana produksi massal suatu produk otomotif tentu menjadi fokus perbincangan banyak pihak. Pasalnya, pangsa pasar industri otomotif nasional terbilang sebagai zona kompetisi yang sangat ketat. Ketua Gaikindo Yongki Sugiarto menyatakan Indonesia sudah kelebihan kapasitas produksi otomotif dan belum ada jalan keluarnya. Ini sekarang merek-merek sudah berinvestasi di Indonesia secara besar-besaran. Kapasitas produksi kita sudah mencapai hampir 2 juta unit. Iya kan? Baru terpakai 1,2 juta.
Masih tersisa kapasitas terpasang kita 700.000. Nah itu yang kita bilang, mari bagaimana caranya untuk bisa memakai kapasitas produksi yang sisa 700.000 tadi. Ya kan, jangan sampai ini idle terus. Kan orang yang sudah investasi di sini, istilahnya kapasitasnya tidak dipakai kan nganggur. Iya kan? Itu contohnya yang kita sedang, ayo Pak, bisa nggak bikin ini dirubah begini aturannya ini dan lain-lain. Meski demikian, Gaikindo menyatakan pasar otomotif nasional tetap terbuka untuk semua produk pabrikan baru. Di tengah kompetisi industri otomotif yang sangat ketat, pengamat industri otomotif Gunadi Sindunata berpendapat kehadiran mobil SMK buatan anak negeri harus ada dukungan kuat agar bisa berkembang. Kita harus melihat begini, bahwa kreativitas dari siapapun juga itu harus didukung supaya bisa tumbuh. Jadi pasar ini kan terbuka, siapa saja boleh masuk gitu ya untuk memenuhi kebutuhan. Nah, tinggal konsumennya saja nanti yang menentukan mau pilih yang mana. Tapi intinya adalah bahwa kreativitas itu harus didukung, dan dukungannya itu cukup masif gitu. Kalau kita berbicara industri otomotif ya, misalkan dari sisi desain sampai menjadi mobil prototipe itu kan kita juga butuh banyak SDM, kita membutuhkan banyak pengetahuan teknis, engineering dan sebagainya. Biasanya kalau pengembangan itu dibutuhkan waktu sampai 5 tahun. Dan sekarang kan selain teknis, secara teknis penguasaan oleh SDM kita itu juga perlu didukung dengan sarana komputer misalkan. Sehingga untuk memproduksi satu model itu bisa biayanya bisa ditekan gitu, efisien. Itu salah satu. Gunadi menambahkan, dukungan lain yang dibutuhkan adalah dukungan dana, dukungan dari pemasok bahan baku, dan dukungan jaringan distribusi. Lantas, apakah produk SMK bisa bersaing di pasar otomotif nasional? Kita tunggu peluncurannya pada Agustus mendatang. Industrian. Setelah NIK terbit, masih ada beberapa persyaratan yang harus dilengkapi agar perusahaan tersebut memproduksi massal mobil SMK. Begitu diterbitkan NIK, lalu si perusahaan akan memproduksi kendaraan yang akan diproduksi ini, ya, untuk kemudian diuji tipe, diuji di perhubungan, ya, diuji di perhubungan. Setelah layak jalan, ya, setelah layak jalan, lalu dia akan diterbitkan SRUT, ya, sertifikat uji tipe, registrasi uji tipe. Ya, setelah mendapatkan SRUT, lalu dia akan mendaftarkan ke sini lagi tanda pendaftaran tipenya. Jadi dia kan sudah tahu kendaraan yang akan diproduksi itu tipenya apa saja gitu. Itu dia daftarkan ke sini dulu. Kemudian setelah dia terbitkan TPT-nya, tanda pendaftaran tipe, lalu si pabrikannya, dalam hal ini adalah PT Aceh, itu akan memproduksi massal sesuai dengan tipe tadi. Akankah produksi massal mobil SMK berjalan sesuai rencana? Masyarakat Indonesia menunggu dan tentu akan bangga jika melihat buah karya anak bangsa mewarnai moda transportasi di Indonesia. Di tengah kompetisi yang ketat serta kapasitas produksi otomotif yang berlebih, masih banyak pekerjaan rumah yang harus dilakukan oleh pabrikan SMK untuk bisa bersaing dan menjadi tuan rumah di negeri sendiri.
Sedangkan SRUT atau Sertifikat Registrasi Uji Tipe dan TPT atau Tanda Pendaftaran Tipe masih dalam proses pengurusan. Ketiga dokumen tersebut dibutuhkan sebelum produsen melakukan produksi massal suatu produk otomotif. Rencana produksi massal suatu produk otomotif tentu menjadi fokus perbincangan banyak pihak. Pasalnya, pangsa pasar industri otomotif nasional terbilang sebagai zona kompetisi yang sangat ketat. Ketua Gaikindo Yongki Sugiarto menyatakan Indonesia sudah kelebihan kapasitas produksi otomotif dan belum ada jalan keluarnya. Ini sekarang merek-merek sudah berinvestasi di Indonesia secara besar-besaran. Kapasitas produksi kita sudah mencapai hampir 2 juta unit. Iya kan? Baru terpakai 1,2 juta. Masih tersisa kapasitas terpasang kita 700.000. Nah, itu yang kita bilang, mari bagaimana caranya untuk bisa memakai kapasitas produksi yang sisa 700.000 tadi. Ya kan? Jangan sampai ini idle terus. Kan orang yang sudah investasi di sini, istilahnya kapasitasnya tidak dipakai kan nganggur. Iya kan? Itu contohnya yang kita sedang, ayo Pak, bisa nggak bikin ini dirubah begini aturannya ini dan lain-lain. Meski demikian, Gaikindo menyatakan pasar otomotif nasional tetap terbuka untuk semua produk pabrikan baru. Di tengah kompetisi industri otomotif yang sangat ketat, pengamat industri otomotif Gunadi Sindunata berpendapat kehadiran mobil SMK buatan anak negeri harus ada dukungan kuat agar bisa berkembang. Kita harus melihat begini, bahwa kreativitas dari siapapun juga itu harus dukung supaya bisa tumbuh. Produsen mobil SMK sedang ancang-ancang untuk melakukan produksi massal mobil SMK jenis pick-up. Pangsa pasar yang akan dibidik adalah masyarakat di perdesaan. Menurut Menteri Perindustrian Saleh Hussein, pihak produsen yaitu PT Adi Perkasa Citra SMK Hero sudah bertemu dengannya beberapa waktu lalu. Saleh Hussein menyatakan pemerintah pada posisi menunggu agar sang produsen melengkapi semua persyaratan untuk melakukan produksi massal. Nah, pada intinya ya tentu mereka juga menyampaikan bahwa mereka akan masuk ke beberapa pasar yang mungkin lebih kayak misalnya untuk pasar-pasar untuk misalnya angkutan, misalnya pick up atau yang lain yang dibutuhkan oleh di angkutan-angkutan di pedesaan misalnya. Nah, hal seperti itu yang mereka sampaikan. Enggak jadi mereka sendiri itu ya sudah pabrik yang udah ada yang mereka punya, yang ini yang mereka kembangkan. Nah, tapi ya kembali lagi nanti saya juga bilang nanti sebelum itu kami untuk melihatnya sampai sejauh mana pengembangannya. Makin cepat kan makin bagus ya, buat kami sih makin cepat makin bagus. Tetapi intinya adalah tentu berbagai hal yang harus dilengkapi segala macam itu yang sementara mereka berproses. Pihak Kementerian Perindustrian juga menjelaskan bahwa kini produsen baru mengantongi nomor identifikasi kendaraan. Perizinan mobil SMK sudah clear, tinggal proses pembangunan pabrik. Semuanya terserah manajemen. Saya hanya melayani karena dipesan oleh Presiden harus memberikan izin secepat-cepatnya bagi investasi di Indonesia. Saya Boyolali, ya maksimal seminggu sudah selesai untuk perizinan SMK. Terus kompensasi yang didapat dari pemerintah daerah apa Pak dari pabrik? Tidak, kita melayani dengan baik semua investor yang masuk Boyolali, apakah itu SMK atau asing atau PRDN, bagi kami tidak masalah.
kita perlakukan sama, servisnya Boyolali. Khusus untuk tenaga kerja, Seno juga menegaskan sudah ada pembicaraan dengan PT Aceh agar bisa menampung siswa lulusan SMK di wilayah Boyolali dan Solo. Selain di Boyolali, rencananya perakitan SMK juga akan menggunakan pabrik di kawasan Cilengsi, Bogor, Jawa Barat. Di lokasi ini, papan nama PT Adi Perkasa Citra SMK Hero sudah terpampang di kawasan pabrik tersebut. Meski demikian, berdasarkan pantauan tim TV One, di lokasi pabrik belum tampak kesibukan layaknya sebuah pabrik. Menurut Bupati Bogor, Nur Hayanti, hingga kini pihak Pemkab Bogor belum menerima permohonan izin operasi pabrik tersebut. Baru rapat-rapat awal ya, tapi belum ada action di lapangan, belum ada. Kalaupun ada, saya akan mendukung secara penuh, karena itu kan produksi dalam negeri yang harus kita dukung bersama ya, dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat. Untuk perizinannya sendiri sudah sejauh mana, Bu? Belum ada. Berarti AMDALnya juga belum ada? Belum. Sejauh ini sudah ada komunikasi dengan pemerintah pusat atau dengan Pak Jokowi sendiri? Belum. Kita menunggu saja. Berharap kontribusinya apa, Bu, yang bisa diberikan nantinya kepada Pemkab Bogor pastinya? Pasti. Dengan masuknya investasi di Kabupaten Bogor, itu akan juga menggerakkan perekonomian masyarakat sekitar. Minimal penyerapan tenaga kerja. Sementara itu, pihak Kementerian Perindustrian menyatakan PT Aceh sudah mengantongi nomor identifikasi kendaraan atau NIK dari Kementerian Perindustrian. Sama-sama beda tipis. Nah, ini akhirnya ini Rizky ya, mobil karya anak negeri SMK pada Agustus tahun ini akan diproduksi secara massal. Oke, dan produksi pertamanya akan diluncurkan adalah mobil SMK jenis pickup yang akan menyasar konsumen perdesaan. Mobil karya anak bangsa, SMK, perlahan tapi pasti sedang dipersiapkan agar bisa diproduksi secara massal. Meski pemberitaan tentang SMK sepi di permukaan, namun ternyata persiapan produksinya terus berjalan. Produksi massal mobil SMK akan dilakukan oleh PT Adi Perkasa Citra SMK Hero, sebuah perusahaan hasil kerjasama AM Hendro Priyono dan PT Solo Manufaktur Kreasi selaku inisiator SMK. Managing Director PT Aceh, Hosea Sanjaya, menegaskan mobil SMK akan resmi meluncur di tanah air pada Agustus 2016 mendatang. Mobil SMK yang akan diluncurkan berada di segmen mobil komersial jenis pick-up. Sementara untuk harga, mobil yang akan menyasar segmen pembeli di perdesaan tersebut akan dijual dengan harga di bawah 100 juta rupiah. Berdasarkan penelusuran tim TV One di Desa Demangan, Kecamatan Sambi, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, salah satu persiapan produksi mobil yang telah mempopulerkan nama Joko Widodo itu sudah terlihat. Pembangunan pabrik SMK sudah dikerjakan sejak Januari lalu. Nilai investasi pabrik mencapai 2,1 triliun rupiah. Sejumlah pekerja dan alat berat terlihat di area pembangunan pabrik yang luasnya mencapai 12 hektar. Bupati Boyolali Seno Samudro mengatakan semua perizinan pembangunan pabrik SMK tersebut sudah kelar.